Ya, saya kaget sekali ketika melihat video ini. Kirain cuma di luar negeri saja tingkat perceraian meningkat selama pandemi. Tapi ternyata di Indonesia pun kasus perceraian meningkat drastis. Kalau dulu saya pernah baca berita di Cina, di salah satu kota di sana, selama lockdown itu angka perceraian itu meningkat sampai-sampai melampaui batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah di sana. Nah, di Indonesia ternyata juga mengalami pelonjakan perceraian seperti dilansir berbagai media ya, di daerah Bandung, Semarang, Gunung Kidul, Aceh, dan barangkali daerah-daerah yang lain juga sama. Mungkin bisa ditanyakan di KUA di sekitar Anda yang paling dekat di kota Anda. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita perlu bahas ini? Ini kan privat. Nah, kaum individualis akan protes lagi seperti ini. Iya, betul ya. Cerai memang masalah privat. Tapi kalau sampai banyak seperti ini, pasti ada yang tidak beres. Perlu dibahas bersama agar tidak banyak terjadi kasus serupa. Lagian juga, ini pengaruhnya pada anak-anak kita yang harusnya dibesarkan dan dididik bersama oleh kedua orang tua. Ini bisa jadi terkendala. Generasi muda padahal adalah penerus perjuang bangsa dan agama. Maka perlu kita didik dengan baik pula dan oleh kedua orang tua yang baik pula. Kita akan mengomentari terkait perceraian ini ya. Berbagai pakar itu sudah mengomentari hal ini sebenarnya. Kalau dari Kemenak sendiri mengatakan, kalau saya nonton beritanya, rata-rata justru mengatakan karena pengaruh ekonomi. Kalau dari psikolog mengatakan ini pengaruh mental. Atau misalnya ada juga mengatakan ada dugaan orang ketiga. Ya, bisa dikatakan kasus perselingkuhan lah yang sudah barangkali terjadi di berbagai kota. Dan jangan sampai misalnya ini ada mengatakan lagi dari kesetaraan gender, ada mengatakan, "Wow, ini gara-gara Indonesia tanpa pacaran, karena selalu mengkampanyekan tanpa pacaran dan nikah." Wah, itu ngawur sekali ya. Kita akan bahas ya. Kita akan simpulkan sebenarnya kenapa kasus perceraian ini bisa terjadi di Indonesia. Kalau dari Indonesia tanpa pacaran, dan saya sendiri menyimpulkan begini. Kenapa sebenarnya kasus perceraian itu bisa terjadi? Pertama, itu bisa kita lihat dari segi aspek internal. Itu yang pertama ya. Aspek internal itu apa? Jadi berupa masalah mental seseorang, masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, masalah misalnya juga pergaulan pribadi, masalah visi dalam berumah tangga. Termasuk misalnya juga ketidakcocokan, masalah urusan pribadi antar suami istri juga. Bisa jadi seperti itu. Nah, begini, kalau misalnya memang ini urusan pribadi yang jika sudah tidak bisa dipecahkan secara baik-baik, maka betul ya, Islam itu membolehkan perceraian. Walaupun itu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Islam, perceraian itu sesuatu yang halal, tapi dibenci. Ya. Jadi bahkan disebut sebagai pekerjaan setan yang membisiki suami istri agar bercerai. Jadi ada hadis dari Rasul SAW bahwa aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Ya, jadi setan itu akan selalu membujuk kita supaya bercerai. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat engkau." Jadi iblis itu memuji setan ketika ada setan yang selalu membisikkan supaya keluarga itu bercerai, dan itu kebahagiaan bagi setan ya, bagi setan. Nah, tapi ada juga misalnya teman-teman sekalian, ada urusan yang bersifat internal pribadi karena ketidaksiapan dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga. Seperti misalnya masalah ekonomi, visi misi rumah tangga misalnya, kekuatan mental, kehadiran orang ketiga yang saya sebutkan tadi. Itu saya sebut kalau menurut saya karena ketidaksiapan dan juga jalan dalam menuju pernikahan itu memang tidak baik. Sebab menurut saya nih, ya kehidupan rumah tangga, dan saya sudah sering mengatakan melalui tulisan-tulisan, kehidupan rumah tangga itu tidak seperti kita mengarang novel fiksi yang bisa kita membuat alurnya bahagia terus. Tidak juga seperti film-film yang kayaknya romantis banget, hidup semati dengan berbagai tantangan gitu. Ataupun misalnya seperti dongeng-dongeng yang diungkapkan yang sering kita baca selama ini. Tapi ingat teman-teman sekalian,
bahtera rumah tangga itu penuh dengan badai yang mengguncang. Karena itu teman-teman sekalian, sebelum menikah penting untuk menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ingat, nikah itu bukan urusan sehari atau 2 hari, tapi nikah itu seumur hidup. Maka pentingnya persiapan mulai dari pemahaman, termasuk juga persiapan ekonomi, kesiapan mental juga, termasuk kesiapan fisik. Ini penting ya. Kenapa? Kalau misalnya persiapan pemahaman itu akan menentukan kedewasaan kita dalam menghadapi segala persoalan, termasuk dalam menghadapi perbedaan karakter antar pasangan kalau menurut saya. Sebagai contoh misalnya, kalau orang itu sudah dewasa dan dia sudah punya kesiapan mental dalam menghadapi masalah keuangan, dalam menghadapi masalah ekonomi, jika sama-sama punya mental yang kuat, maka sesungguhnya ini akan semakin menguatkan romantismenya, akan semakin menguatkan cintanya. Kenapa? Karena ini bisa kita berjuang bersama. Kita bisa belajar misalnya dari konsep keluarganya Rasulullah SAW, di mana prinsip yang kita kenal misalnya baiti jannati, rumahku surgaku. Di rumah menjadi tempat ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Semua itu karena kenapa? Karena memang sudah sama-sama dewasa dan juga terikat pada hukum syara, sehingga antar suami dan istri tetap menjaga melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dan itulah kehidupan rumah tangga, ya, seperti itu. Nah, selain kesiapan dalam hal menikah, menurut saya perceraian juga terjadi karena dalam menuju pernikahan dilalui dengan jalan yang tidak baik. Misalnya dilalui dengan kemaksiatan. Salah satu misalnya selama ini ketika menikah adalah diawali dengan pacaran. Ingat teman-teman sekalian, ya, segala sesuatu yang diawali dengan maksiat, jangan heran kedepannya akan ada maksiat lagi. Kalau ada laki-laki yang berani macarin kamu, pegang-pegangan sama kamu, siapa yang bisa menjamin dia tidak melakukan hal yang sama pada wanita lain? Baik itu sebelum nikah maupun nanti setelah nikah. Tidak ada yang bisa jamin. Ya, bahkan peluangnya ketika orang itu sudah melalui proses menikah dengan pacaran, peluangnya untuk selingkuh atau adanya orang ketiga lagi itu sangat besar. Kenapa? Ya, logikanya begini. Bermaksiat sama kamu saja berani, apalagi bermaksiat sama wanita yang lain. Sama halnya begini kan logikanya. Jika ada sahabat yang biasanya menceritakan aib orang lain pada saat bersama kamu, jangan heran dia akan menceritakan aibmu juga saat bersama orang lain. Kan logikanya begitu. Atau sama halnya kalau orang dia sudah biasa berbohong, dia akan selalu menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Nah, sama halnya pacaran itu kan melanggar aturan pergaulan syara. Maka untuk melakukan pelanggaran syara yang lain, misalnya selingkuh ke depannya, itu bagi dia menurut saya tidak sulit lagi. Makanya kalau kita membaca kitab Tibbul Qulub karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ya, tidak ada dosa yang lebih merusak hati dan agama ya daripada dosa zina. Termasuk disebutkan di situ homoseksual. Keduanya memiliki keahlian yang bisa menjauhkan hati dari Allah. Keduanya merupakan dosa yang paling buruk. Jika hati ini telah tercelup dan terwarnai dengannya, ia akan jauh dari kebaikan apapun dan tidak akan lari darinya kecuali yang baik. Semakin bertambah keburukan itu, maka ingat, semakin jauh pula dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati teman sekalian, kalau kita memulai aktivitas pernikahan, aktivitas yang mulia ini dengan pacaran. Karena peluang untuk melakukan kemaksiatan yang lain itu juga dianggap sesuatu yang wajar. Ya, KDRT atau misalnya kasus perselingkuhan, berbohong, itu akan menjadi hal yang biasa. Maka pilihlah laki-laki yang mendekati kamu dengan cara yang baik, ya, bukan cara pacaran. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, ya, pengaruh eksternal menurut saya. Pengaruh eksternal itu apa? Jadi aspek eksternal ini itu yang berkaitan dengan pemahaman luar.
dan juga tatanan yang kehidupan hari ini jauh dari agama, atau kita sebut dengan tatanan kehidupan yang sekularisme, di mana yang menguasai kita hari ini adalah para kaum kapitalistik. Nah, pemahaman dari luar ini juga misalnya pemahaman dari barat, yang menurut saya pemahaman barat ini sering merusak tatanan keluarga muslim. Misalnya ya, paham yang menjunjung tinggi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, pokoknya sama dalam segala hal. Termasuk misalnya paham yang selama ini yang mendorong wanita kerja keras di luar sana, sehingga seringkali mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Berbagai slogan misalnya kan kita sering temukan, sebagai pahlawan devisa, sebagai perempuan mandiri, perempuan hebat. Seolah-olah perempuan yang hebat itu adalah bekerja. Nah, menurut saya nih teman sekalian, pemahaman-pemahaman seperti ini tuh sering beredar di tengah-tengah masyarakat dan diteriakan oleh orang-orang yang katanya memperjuangkan kesetaraan gender, ya kaum-kaum feminisme lah. Jadinya begini, ada pendapat kalau wanita itu sudah menghasilkan sendiri, itu seolah-olah kebahagiaan terbesar. Maka ada pernyataan ya yang sering saya dengar dulu, ya begini, kalau sudah punya penghasilan sendiri mah gampang. Kalau sudah nikah terus suami macam-macam sama kita kan gampang, tinggal kita ceraikan saja. Nauzubillah min zalik. Ya, ini niat yang salah. Bekerja memang boleh, tapi kewajiban bekerja itu bukan pada wanita. Hati-hati kalau punya niat jelek seperti itu. Ingat, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Dalam Islam teman-teman sekalian, itu segala sesuatu itu tidak dilihat dari materi. Misalnya bagi wanita harus bekerja. Hebatnya wanita bukan dilihat dari bisa menghasilkan uang sendiri, tapi dalam Islam wanita itu sangat dimuliakan. Maka bisa dilihat bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam misalnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, menjadi ummu warabatul bait. Allah mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi menurut saya standar materi itu tidak cocok buat kaum muslim, dan ini bisa merusak ketahanan keluarga muslim itu dari barat. Nah, maka muslim saya ingatkan ya, dan kita sama-sama belajar, jangan ikut-ikutan pemahaman yang rusak seperti ini. Dalam Islam antara hak dan kewajiban sudah jelas. Soal nafkah itu kewajiban bagi suami. Dan memang dari dulu begitu kan gitu. Dulu kan kalau kita kenal pada zaman-zaman dulu, orang laki-laki itu pergi berburu, kemudian wanitanya ya sudah di rumah tinggal memasakkan hasil buruannya para laki-laki. Nah, ini ada orang-orang yang memperjuangkan katanya kesetaraan gender, wanita itu harus di luar, sehingga sering mengabaikan pekerjaan-pekerjaan kewajiban sebagai seorang istri. Anak tidak dididik dengan sebaik-baiknya, kemudian ketika di rumah bisa jadi kewajiban-kewajiban rumah tangga lain tidak dilaksanakan lagi. Kenapa? Misalnya karena sudah lelah gitu. Nah, inilah teman-teman sekalian, masalah eksternal lain misalnya yang perlu kita bahas adalah misalnya masalah sistem kapitalisme hari ini yang gagal mensejahterakan rakyat. Jadinya penghasilan atau misalnya masalah ekonomi ini sering menjadi permasalahan dalam keluarga individu-individu kaum muslim. Kekayaan kita itu sudah dikuasai oleh kaum kapitalis, ya, sementara masyarakat semakin miskin karena kenapa? Tidak mampu bersaing dengan kaum kapitalis atau pemilik modal. Nah, atau misalnya masalah sistem sekularisme ini yang membuat pergaulan ini sudah tidak diatur lagi dengan Islam, sehingga peluang untuk selingkuh itu besar sekali. Nah, karena itulah penting dalam lingkungan internal kita, ya, agar misalnya kita berharap bebas dari perceraian ini, dalam lingkungan pribadi kita hadirkan syarat Islam. Kita berusaha mempelajari Islam, meningkatkan kualitas diri kita dengan rajin belajar Islam. Tapi di sisi lain, dalam kehidupan bermasyarakat juga, termasuk dalam kehidupan bernegara, kita berharap ada syarat Islam yang mengatur kehidupan kita agar ada kekuatan tatanan keluarga kaum muslim hari ini. Semoga kita terlindung dari kasus-kasus perceraian ini. Anda yang masih jomblo, semoga Anda bisa menemukan pasangan yang bisa mengantarkan Anda pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.